Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti perkuliahan analisa dan perancangan sistem. Ya, walaupun kita belum bisa bertatap muka, semoga apa yang saya sampaikan nanti materinya dapat kalian pahami. Baik, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang salah satu tools yang akan digunakan dalam perancangan sistem. Apa itu toolsnya? Silakan diperhatikan. Baik. Kita akan membahas tentang data flow diagram atau DFD. Ya, capaian pembelajarannya di sini nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep DFD. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami notasi dan aturan dalam penggambaran DFD. Jadi nanti selain menjelaskan apa itu konsep DFD, apa itu DFD, saya juga akan menjelaskan bagaimana menggambar DFD, notasi-notasi yang digunakan, serta aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh digambarkan. Baik, ini adalah gambaran dalam tahapan perancangan. Ya, kemarin kita sudah bahas mulai dari tahap perancangan, analisis, desain, recruitment. Ya, hari ini kita bahas tentang tahap perancangan. Ya, perancangan sistem atau desain sistem adalah penggambaran dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dalam sistem informasi. Ya, jadi berdasarkan analisis rekrutmennya itu kita desainlah bagaimana nanti sistem yang akan kita bangun. Nah, dalam melakukan perancangan sistem informasi itu ada 4, ya. Merancang aliran kerjanya itu kita bisa pakai flowchart atau DFD. Lalu merancang basis datanya atau database-nya itu kita bisa pakai IRD. Merancang input dan output aplikasi interface-nya, serta merancang arsitektur aplikasinya. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah merancang bagaimana alur datanya. Ya, kita akan menggunakan data flow diagram sebagai tools yang menggambarkan perancangan sistemnya. Jadi DFD sendiri merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem agar mudah dipahami oleh pembuat maupun pemakai sistem. Jadi DFD ini sendiri tidak hanya digunakan, tidak hanya mempermudah pemakai, tapi juga pembuat. Ya, jadi si pembuat, si pemakai itu nanti akan lebih memahami bagaimana alur datanya. Ya, itu untuk pengertian DFD. Nah, dalam penggambaran DFD ada beberapa notasi yang akan kita gunakan. Ada 2 pengelompokan notasi berdasarkan bentuk dari notasi yang digunakan. Yang pertama, menurut Jordan dan DeMarco. Ya, ada terminator, proses, data store, dan alur data. Pengelompokan yang kedua, menurut Jenny and Sersen, itu sama, terminatornya bentuknya sama, prosesnya berbeda, sedikit kalau misalnya Jordan itu menggunakan lingkaran, Jenny and Sersen menggunakan persegi, itu perbedaannya. Data store-nya juga ada sedikit perbedaan dan alur datanya sama. Ini adalah notasi yang digunakan dalam penggambaran DFD. Yang mana yang akan kita gunakan? Pada pembahasan ini, kita akan menggunakan notasi menurut Jordan dan DeMarco. Sebenarnya, notasi manapun yang digunakan itu sama saja. Yang penting kalian nanti menggunakannya itu konsisten. Ya, saat penggambaran level 1 ke level 2 itu sama-sama menggunakan satu jenis notasi yang sama. Ini untuk notasinya. Saya akan menjelaskan secara detail setiap notasi yang akan kita gunakan dalam penggambaran DFD. Yang pertama, ada notasi terminator. Ya, penggambarannya itu persegi panjang dan di dalamnya ada namanya. Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Ya, terminator ini dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen dalam organisasi. Ya, jadi terminator nanti lambangnya seperti ini notasinya dan di dalamnya ada namanya. Contohnya,
Di sini saya mengambil contoh terminatornya adalah bagian penjualan. Jadi yang menjadi terminator atau entitas yang berhubungan dengan sistem adalah bagian penjualan. Jadi terminator ini adalah siapapun yang akan berinteraksi dengan si sistem. Di sini terminator yaitu bagian penjualan dapat menerima input dari sistem dan dapat memberikan output ke sistem. Ini output ya, sorry. Jadi bagian penjualan ini, si entitas ini dia menerima input dan memberikan output. Itu untuk terminator. Lalu yang kedua ada notasi proses. Notasi proses dilambangkan dengan lingkaran. Ya, lingkaran sama seperti terminator, di dalamnya ada namanya. Jadi nanti apa nama prosesnya itu dituliskan. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang memproses input menjadi output. Jadi setiap input untuk menjadi output itu melalui sebuah proses. Nama proses menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Biasanya menggunakan kata kerja. Contohnya seperti ini. Di sini ada proses menghitung gaji. Jadi di sini kegiatannya di dalam sistem itu adalah menghitung gaji. Proses dapat menerima input. Jadi untuk data yang diolah dia bisa menerima input dan dia bisa mengeluarkan output. Ya, ini untuk proses. Selanjutnya ada data storage. Data storage ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan suatu file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi. Jadi semua data atau informasi yang disimpan di dalam komputerisasi itu disimpan di dalam data storage dalam DFD. Ya. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses saja, tidak dengan komponen DFD yang lainnya. Jadi data store ini nanti akan berhubungan hanya dengan proses. Ya, tidak dengan terminator, tidak juga dengan data storage itu sendiri. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Dari proses menghitung gaji, itu yang berhubungan dengan menghitung gaji, informasi dan datanya itu disimpan di dalam data storage, data gaji. Itu untuk data storage. Ya, begitu juga untuk proses yang lainnya. Apabila nanti dibutuhkan penyimpanan data atau informasinya, itu simpan di dalam data storage. Yang komponen terakhir itu ada alur data. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian sistem ke sistem yang lainnya. Jadi dia merupakan penunjuk arah kemana data atau informasinya berpindah di dalam satu sistem. Apakah dari satu komponen ke komponen yang lain, dari satu proses ke proses yang lain, itu dihubungkan menggunakan yang namanya alur data. Semua alur data harus terhubung ke minimal satu proses. Jadi setiap alur data itu harus terhubung minimal satu proses. Nah, ini contohnya. Ini alur data ya, melalui minimal satu proses itu ada alur data dari proses menuju ke terminator atau entitas, dari proses menuju ke data storage. Berarti di sini akan ada perpindahan data dari proses ke terminator atau ke data storage. Begitu juga sebaliknya, dari terminator, dari data storage, alur data bisa masuk ke dalam sebuah proses, ya minimal satu proses. Atau dari proses ke proses, yang penting minimal satu proses. Nah, itu tadi notasi-notasinya. Sekarang bagaimana jika kita ingin menggambarkan DFD? Ya, sama seperti berkendaraan kita ada aturan, sama seperti perkuliahan kita ada aturan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sama dalam penggambaran DFD itu juga ada beberapa aturan. Ada 8 aturan. Aturan yang pertama, input ke suatu proses harus berbeda dengan output dari proses tersebut. Jadi inputnya harus berbeda dengan output. Nah, di sini inputnya adalah registrasi. Ya, inputnya adalah registrasi dari entitas satu diproses ke entitas lainnya. Itu ada registrasi. Outputnya juga registrasi dan itu tidak boleh. Jadi yang boleh yang bagaimana? Inputnya registrasi, melalui proses menghasilkan outputnya berupa laporan. Ini aturan yang pertama. Jadi untuk alur datanya itu harus berbeda dari input dan output. Yang kedua, aturan yang kedua,
Tidak ada proses yang hanya memiliki output. Jadi setiap proses harus memiliki input untuk menghasilkan suatu output. Jadi nggak bisa tiba-tiba muncul yang namanya output tanpa adanya input seperti ini. Tiba-tiba dari proses ada alur data ke output. Yang boleh harus ada input dulu, melalui proses baru ke output. Oke, itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, tidak ada proses yang hanya memiliki input. Maka itu akan disebut black hole. Kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi tidak ada input, kalau sekarang tidak boleh hanya input saja, nggak ada outputnya. Jadi harus menghasilkan namanya output. Ini adalah contohnya. Ada alur proses masuk input ke proses, tapi tidak ada output. Yang boleh adalah ada input, proses, lalu ada output. Ini aturan yang ketiga. Jadi harus lengkap. Ada input dan ada yang namanya output. Aturan yang keempat, suatu proses memiliki label nama berupa kata kerja. Jadi nggak boleh nih, admin nggak boleh, ya pegawai nggak boleh, organisasi nggak boleh, departemen nggak boleh. Jadi dia harus merupakan kata kerja, misalnya pendaftaran, ya pemesanan, penggajian, pengontrakan, pembelajaran, harus kata kerja, proses ya. Aturan yang kelima, data tidak bisa langsung mengalir secara langsung dari satu data store ke data store yang lainnya. Jadi data harus dialirkan oleh minimal satu proses. Jadi nggak boleh dari data store ke data store lainnya. Nih, data storage 1 ke data storage 2 itu nggak boleh ya. Jadi harus dari data storage 1 menuju ke data storage 2 itu melalui yang namanya proses. Ya, jadi ada inputannya, ada output. Kalau seperti ini kan tidak ada prosesnya. Aturan yang keenam, data tidak bisa mengalir secara langsung dari terminator atau entitas ke data store. Jadi yang namanya terminator itu tidak boleh berhubungan langsung dengan yang namanya data store. Ya, jadi entitas tidak bisa langsung mengalirkan data ke data store. Kenapa? Karena tadi alur data store itu menyimpan data atau file yang dalam komputerisasi, harus ada prosesnya, harus ada sistemnya di situ. Makanya nggak boleh. Jadi untuk si entitas menginputkan data ke data store itu harus melalui yang namanya proses. Ya. Aturan yang ketujuh, data tidak bisa mengalir secara langsung dari terminator ke data store. Jadi harus ada proses. Kebalikan, kalau tadi nggak bisa dari dari entitas ke data store, sebaliknya juga nggak bisa dari data store ke entitas. Jadi harus melalui yang namanya proses. Aturan yang ke-8, data tidak dapat mengalir secara langsung dari entitas ke entitas tujuan. Ya, jadi tidak bisa mengalir dari entitas ke entitas, harus melalui yang namanya proses. Oke, jadi misalnya sebuah entitas memberikan informasi ke entitas yang lain, itu harus melalui proses. Ya, ini aturan yang ada 8 ya. Begitu juga tadi notasi-notasinya. Ini pustaka yang bisa kalian baca-baca, kalian rujuk nanti kalau ada yang kurang ya atau sebagai referensi kalian. Itu tadi konsepnya, oke. Jadi DFD salah satu tools yang bisa digunakan dalam merancang desain dari data untuk sebuah sistem. Ya, ada notasi-notasinya, pengelompokan 2 notasi. Ya, boleh pakai yang DeMarco, bisa juga pakai yang GNSS. Lalu ada 8 aturan yang harus kita ikuti dalam merancang sebuah sistem. Selanjutnya, nanti bagaimana penggambarannya, tahapan-tahapannya itu akan kita bahas minggu depan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tinggalkan komentar atau chat di WA group. Nanti akan kita bahas apa yang kurang dipahami. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.